Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik? Sehat semuanya? Oke, supaya belajarnya lebih nyaman, kita rapikan meja dan kursinya terlebih dahulu. Sudah? Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM-nya untuk memimpin doa. Alhamdulillah sudah. Siapa yang tidak masuk? Coba dilihat teman di sampingnya. Semuanya ada? Ada semua, alhamdulillah. Berarti semuanya masuk. Gak hari ini? Wah, kayaknya kurang semangat. Gimana kalau kita sama-sama nyanyi lagu di samping ini? Ada yang tahu? Wah, semuanya tahu. Kalau gitu kita nyanyi bersama-sama. Siapa yang mau mimpin ke depan? Ya, silahkan Intan maju ke depan. Silakan Intan duduk kembali. Sekarang Ibu mau tanya, lagu tadi menceritakan tentang apa? Betul sekali, kehidupan di desa. Terus pamannya bawa apa aja? Bawa sayur mayur. Terus bawa apa lagi? Bawa pisang, betul. Terus bawa rambutan, betul sekali. Nah, ternaknya ikut dibawa juga enggak? Enggak ya, diceritain aja. Nah, kalau gitu paman itu seorang apa? Bekerja sebagai apa? Coba tebak. Betul sekali, seorang petani. Terus apa lagi? Peternak ya. Nah, petani dan peternak itu adalah sebuah pekerjaan. Nah, sebuah pekerjaan ini termasuk ke dalam kegiatan ekonomi. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, siapa yang tahu kenapa kita harus belajar tentang kegiatan ekonomi ini? Betul sekali. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini yaitu, saya dibaca ya di sini. Sekarang Ibu mau tanya, kegiatan ekonomi itu apa? Yang tahu angkat tangannya ya. Ya boleh, Dava. Apa itu kegiatan ekonomi?
Betul sekali, untuk mencari uang katanya. Nah, uang itu digunakan atau bisa dibelikan untuk apa? Makanan, terus minuman, apalagi pakaian ya. Nah, makanan, minuman, dan pakaian ini merupakan kebutuhan kita sehari-hari. Jadi, kegiatan ekonomi itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Kegiatan ekonomi ini bermacam-macam bidangnya. Ada yang tadi pertanian, peternakan, perdagangan, terus apa? Jasa, pertambangan ya. Nah, sekarang coba lihat gambar di samping ini. Ini gambar apa? Tukang ojek. Nah, tukang ojek ini termasuk bidang apa coba? Betul, bidang jasa. Kenapa bidang jasa? Ada yang tahu? Ya, boleh Vivi. Kenapa bidang jasa? Betul, karena dia tidak menghasilkan barang, tapi dia menggunakan tenaganya. Selanjutnya, ini gambar apa coba? Dokter. Kalau dokter ini, dia di bidang apa? Jasa, tepat sekali. Karena tadi ya, dia tidak menghasilkan barang, tapi dia bekerja dengan tenaganya sendiri. Terus lagi, ini gambar apa? Tukang dagang, betul sekali. Nah, kalau ini termasuk bidang apa? Perdagangan. Karena kenapa? Iya, karena dia menghasilkan barang atau menjual sebuah barang kepada orang lain. Selanjutnya, ini gambar apa? Betul sekali, ini pabrik atau bisa disebut juga bidang perindustrian. Terus lagi, ini gambar apa? Betul sekali, pertambangan. Semua bidang di kegiatan ekonomi pasti terjadi produksi, distribusi, dan konsumsi. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya kegiatan ekonomi. Namun, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari kegiatan ekonomi sendiri adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi manusia. Manusia mengenal kegiatan ekonomi sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dan menambah nilai guna dari barang ataupun jasa. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang ataupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi disebut dengan produsen. Teman-teman, salah satu contoh proses produksi adalah penjahit yang menjahit kain untuk dijadikan pakaian siap pakai. Kain ini termasuk ke dalam barang setengah jadi, karena kain terbuat dari benang yang berbahan baku kapas. Kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Tujuannya adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Dalam kegiatan ekonomi, peran distribusi ini sangat penting, sehingga tercapai kesesuaian antara ketersediaan barang dengan kebutuhan konsumen. Pelaku distribusi akan menyalurkan barang produksi
dari tempat yang jauh ke berbagai agen atau pengecer di pasar maupun toko-toko. Dengan demikian, barang produksi dapat secara luas tersebar di seluruh wilayah. Kegiatan distribusi mencakup pengangkutan barang, pengemasan barang, penjualan ke pedagang pasar dalam bentuk grosir, pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, standarisasi mutu barang, dan lain sebagainya. Kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan umat manusia. Pelaku dari kegiatan konsumsi adalah konsumen. Contoh dari kegiatan konsumsi adalah penggunaan listrik sebagai sumber daya untuk menerangi rumah di malam hari, lalu pemenuhan kebutuhan makanan dan juga pakaian, dan lain sebagainya. Teman-teman, tadi kita sudah mempelajari alur dari kegiatan ekonomi. Namun, pernahkah teman-teman memikirkan bagaimana alur kegiatan ekonomi dari barang-barang yang kita gunakan sehari-hari? Nah, untuk itu, mari teman-teman simak skema kegiatan ekonomi yang sudah Bu Diana buat. Di sini, Bu Diana mengambil contohnya adalah teh. Nah, teh ini sebelum kita konsumsi dan kita dapatkan, pertama kali harus ditanam terlebih dahulu. Ditanamnya pastinya di perkebunan oleh petani teh. Nah, dari teh yang sudah ditanam oleh petani tersebut, kemudian akan dipanen untuk selanjutnya dibawa ke pabrik pengolahan teh. Nah, di pabrik pengolahan teh ini, teh akan diolah menjadi berbagai jenis. Misalnya, ada minuman teh siap saji dan ada juga teh yang harus diseduh dulu baru akhirnya bisa dikonsumsi. Lalu, setelah proses produksinya selesai, teh-teh tersebut akan didistribusikan. Nah, setelah didistribusikan, teh tersebut akan dijual di swalayan ataupun pasar-pasar tradisional. Nah, setelah dijual di pasar-pasar tradisional, teh tersebut bisa kita beli untuk kemudian dikonsumsi. Pada setiap kegiatan ekonomi dari skema tersebut, ternyata melibatkan beberapa pekerjaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada kegiatan produksi yang terdapat di gambar 1 dan juga 2. Jenis pekerjaan yang termasuk dalam kegiatan produksi adalah petani teh dan juga buruh pabrik. Petani teh ini adalah pihak yang berperan sebagai pemanen teh, yang nantinya akan dibawa atau disalurkan ke pabrik teh. Nah, saat tiba di pabrik teh, buruh pabrik akan memproduksi teh yang kemudian akan dijadikan teh instan yang siap minum ataupun teh yang harus diseduh terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah kegiatan ekonomi distribusi yang terdapat dalam gambar 3 dan juga 4. Jenis pekerjaan yang termasuk dalam distribusi adalah distributor teh dan juga pedagang teh. Distributor ini berperan sebagai pihak yang mendistribusikan atau menyalurkan teh ke berbagai wilayah. Dan pedagang teh adalah pihak yang bertugas untuk menjual teh ke konsumen. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi yang terdapat pada gambar 5. Jenis pekerjaan yang termasuk kegiatan konsumsi adalah orang yang menyeduh teh untuk diminum atau konsumen. Siapa yang tahu produksi itu apa? Tepat sekali, produksi itu kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Nah, orangnya disebut apa? Produsen. Pinter sekali. Sekarang, kalau distribusi itu apa? Angkat tangannya. Silahkan Meli.
Pinter. Distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, orang yang melakukannya disebut apa? Distribusen? Bukannya, distributor. Terus yang terakhir, konsumsi itu apa? Tepat sekali, konsumsi itu kegiatan yang menghabiskan barang atau menggunakan barangnya. Orangnya disebut apa? Pinter, konsumen. Sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Silahkan berkelompok dengan temannya. Sudah? Nah, tugasnya ibu akan memberikan kalian teks dan kalian mencari informasi penting di dalam teks tersebut. Setelah itu, identifikasilah kegiatan ekonomi yang ada atau yang dilakukan keluarga teman sekelompokmu. Lalu tuliskan di tabel yang akan ibu berikan. Setelah selesai, perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan di depan kelas. Tadi tugasnya apa? Betul, mencari informasi penting yang ada di teks dan mengidentifikasi kegiatan ekonomi yang ada di keluarga teman sekelompokmu. Ibu bagikan ya. Nih. Ya. Sudah terbagi semuanya? Nah, ibu kasih waktu 15 menit untuk menyelesaikan tugasnya. Ada kesulitan tidak? Tidak ada? Baik, kalau ada kesulitan, boleh langsung tanya ke ibu ya. Sudah selesai semuanya? Wah, hebat. Sekarang perwakilan kelompoknya silahkan maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk perwakilan kelompoknya. Hebat sekali. Sekarang ibu akan jelaskan 4 bidang kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Pertama, bidang jasa. Pembagiannya itu ada jasa perbankan, ada jasa kesehatan, ada jasa pendidikan, ada jasa hukum, dan pariwisata. Hasilnya itu jasa penyimpanan uang, sembuh dari sakit, dapat perlindungan hukumnya, bidang industri. Nah, pembagiannya itu ada industri kecil, ada industri menengah, dan industri besar. Hasilnya itu bisa dapat berupa furnitur, olahan makanan, baju, kosmetik, serta peralatan dari bahan besi atau baja. Nah, sekarang bidang pertambangan. Pertambangan skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Hasilnya dapat berupa minyak bumi, gas alam, bebatuan, kapur, tembaga, dan lain sebagainya. Lalu bidang perdagangan, ada perdagangan di dalam negeri atau perdagangan antar negeri. Nah, hasilnya dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, barang-barang industri. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu. Untuk pemanfaatan dan jenis pekerjaan yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut, bisa anak-anak baca di samping ini.
kegiatan ekonomi ini bermacam-macam atau berbeda-beda, kita tetap harus bertoleransi kegiatan ekonomi yang ada. Contohnya apa? Betul, tidak mengejek pekerjaan orang tua. Apalagi sombong atas kegiatan ekonomi yang dilakukan keluarga kita. Kenapa kita tidak boleh mengejek kegiatan ekonomi yang dilakukan keluarga teman kita? Karena semua orang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Toleransi juga tidak hanya dilakukan atas perbedaan kegiatan ekonomi di antara keluarga, tapi toleransi juga harus dilakukan terhadap segala keragaman yang ada. Contohnya keragaman agama, keragaman budaya, keragaman ras, keragaman sosial dan budaya, juga keragaman gender. Kalau gitu, coba sebutkan contoh sikap toleran antar umat beragama. Angkat tangannya. Ya, silahkan. Coba sebutkan contoh sikap toleran antar umat beragama itu apa saja? Betul, menghormati pilihan agama orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain untuk mengikuti agama kita. Terus, beribadah dengan rajin sesuai agama yang dianut. Terus, menghormati upacara keagamaan yang diyakini oleh orang lain. Ada lagi? Tidak mengejek agama orang lain. Kalau gitu, sikap toleran antar keberagaman suku dan ras apa? Betul, tidak membeda-bedakan suku dan ras, bermain sama siapa aja. Lalu, menerima suku dan ras yang ada, menerima perbedaan fisik yang ada di setiap suku dan ras. Ada lagi? Betul, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat tanpa membeda-bedakan suku dan rasnya. Coba sebutkan contoh sikap toleransi di lingkungan sekolah. Betul, bermain bersama siapa saja tanpa membedakan suku, ras, agama, dan ciri fisiknya. Terus apa lagi? Main bersama siapa aja, nggak perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, tapi semuanya boleh bermain bersama-sama. Terus apa lagi? Mengizinkan temannya untuk beribadah saat jam istirahat. Berteman tanpa memandang harta kekayaannya. Kalau gitu, ibu akan memberikan kalian tes untuk menilai sejauh mana kalian mengerti tentang pembelajaran hari ini. Ibu akan bagikan soalnya ya. Semuanya sudah kebagian? Kalau gitu, ibu berikan waktu 15 menit untuk menyelesaikan soal yang telah ibu berikan. Sudah selesai semuanya? Nah, sekarang kita samakan jawabannya ya. Nomor 1. Berdasarkan teks bacaan di atas, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan aktivitas ekonomi. Tepat sekali. Nomor 2. Arti kata yang dicetak tebal dalam teks bacaan di atas yaitu
memperlihatkan, betul. Nomor 3, pernyataan yang tepat berdasarkan teks bacaan di atas ditunjukkan oleh nomor. Betul sekali, 1 dan 4. Manusia selalu melakukan aktivitas ekonomi dan dengan adanya keragaman aktivitas ekonomi, manusia akan terpenuhi kebutuhan hidupnya satu sama lain. Nah, siapa yang betul semua? Wah, hebat. Siapa yang salah satu? Pinter. Salah 2? Hebat sekali. Kalau gitu, kalau yang nilainya kurang, Ibu akan berikan soal remedial. Dan untuk yang benar semua, Ibu akan berikan soal pengayaan. Pembelajaran hari ini sampai di sini saja. Siapa yang mau menyimpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini? Silahkan, Haris. Kita belajar tentang kegiatan ekonomi dan macam-macam bidangnya. Juga kita belajar tentang toleransi. Kita ulang lagi, kegiatan ekonomi itu apa? Betul, kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kehidupannya. Terus, ada apa aja bidangnya? Pertanian, peternakan, perdagangan, pertambangan, terus industri dan jasa. Terus untuk menghadapi semua keragaman kita harus bagaimana? Toleransi satu sama lain. Kalau gitu, Ibu akan berikan tugas untuk anak-anak di rumah. Ini tugasnya. Pelajaran hari ini, KM silahkan pimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.